bisa nge-follow kalau dia mau winter, tapi pick off juga kali ya. Last pick. Teman mainnya udah ada nih, ada Suyo di awal yang bisa ngerotasi bareng atau Valentina pun oke. Iya. Valentina juga bisa masuk sebagai follow up damage. Dan kali ini memaksakan penggunaan Purify loh. Buat Alter Ego. Wajib ya, daripada keangkat kali ya kan. Yep. Bahaya. Oke, kita langsung saja ya. Apakah ada Wiyondis kali ini? Lim, are you ready Lim? Gak ada? Gak ada. Ya udah, gue pengen lu teriak padahal. Gue pengen lu teriak gak boleh? Boleh dong. Coba MPL Indonesia 17? We on this. Nah gitu dong. Oh Mama gak pernah ya? Ya. We on this. Nah, itu loh. Itu dong. Ngerjain orang emang gak boleh. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menuju ke game yang ketiga menjadi game penentu. Sekali lagi, Alter Ego sudah menemukan formula. Navi sempat reconnecting untuk game kedua. Apakah mereka akan kembali langsung aja menuju ke game ketiga? Piala Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Langsung ya. Lagi-lagi, porosnya tetap akan ada di mid lane. Dan apakah masih pakai pattern yang sama Om? Alter Ego masuk ke lava golem. Bisa sih. Ada Hilda kan? Masih bisa. Kalau memang mereka mau cut di sini, ambil purple buff, langsung nyebrang lurus ke sana. Tapi enggak yang sekarang ya. Iya, satu lawan satu. Sive versus Arvi. Mereka komit dan first blood ternyata. Blood. Wow. Arvi, Sakalil. Dan bottom lane dan banget di sana permasukan dari tim Navi. Kayaknya mereka agak sedikit tertampar dengan sangat keras, Lim. Oke, Sive yang flicker sebetulnya. Gue berpikir tadi kayak ada adegan-adegan flickernya dulu Om. Iya, tuh Rhapsody-nya nempel banget ya. Iya full ya, pelurunya masuk Purify. Tyrus udah kehilangan satu spell yang lumayan berdampak nanti pastinya untuk turtle yang pertama. Oke. Oke, dan bahkan kita lihat dari sini para pasukan dari tim Navi, mereka harusnya udah mulai mengerti kenapa Granger dari Arvi ini membuat dirinya bersinar ketika dia menjadi debutan dari MPL Indonesia. Yap, Granger. Dan membawakan emblem assassin, ada Festival of Blood juga ini buat Granger dari Arvi itu sendiri. Dari kedua EXP sama-sama fighter. Dan bahkan lihat instant kill dari Ukir. Afro pun gak bisa berbuat banyak lane di depan sana. Bahkan Tsunami Slam yang masih jauh banget dari levelnya. Membuat permasukan dari tim Navi kali ini harus merelakan Ukir. Dan Ukir untungnya juga cukup cerdas dengan tidak menggunakan flicker. Karena wasting aja. Udah pasti tumbang. Jadi gak ada source yang terbuang. By the way untuk level sebenarnya masih bisa ngejar ke level 4 tapi di arah top lane. Dan Dino. Oh bahkan Dino di depan sana berhasil mendapatkan satu momen kill dari Kars kembali. Membawa para pasukan dari tim Navi kali ini benar-benar ditimpa kekerasan dari Alter Ego dengan hukuman mereka di game yang pertama. Wah ini free lagi turtle-nya. Iya. Ini dari Navi ya, mereka sudah hilang early game tempo mereka. Kepotong semuanya. Kelar dari early, dari first blood di bawah. Yep. Dia sampai di tengah. Sampai Alek kebuka vision lagi supaya Yasuke akan memaksa tim fight di depan mata. Bakal dipaksa dengan ada Gabriel. Mendapatkan satu poin kill dari Afi, mendapatkan Dino. Memotong dari belakang, membuat Navi seakan-akan tidak ada jalan untuk pulang. Wah ini bisa dibilang semua lane, ditabrak sih. Gak ada yang aman untuk para pasukan dari tim Navi. Sabi, where are you going, Sive? Nowhere to run. Wow, ini... Alter Ego mengamuk. Ini dia DNA barbar dari Alter Ego Brawl Server. Ini dia di game kedua mulai terlihat, game ketiga sudah dipastikan Om. Alter Ego dengan gameplay seperti biasa. Back contract. Ya mereka sangat menabrak sekali dan bahkan untuk diving di bawah pun sebenarnya untuk kerugian tipisnya ya memang ada platingan tipis ya buat Kars tapi itu gak banyak gitu loh. Dan itu Kars, XP lane gitu loh. XP lane Baru pengen ya. ngomong. Kayaknya kalau EXP Lane gak majalah. Iya. Masalah. Oke, tapi Turtle kayaknya boleh sih kalau di Turtle 2 coba dikontes dengan catatan nih. Mungkin XP-nya bisa dijemput dulu agar unggul gerakan. Atau kan membuat Dino pakai Black Dragon Transform udah lumayan cukup membantu untuk Navi sih. Ya. Maksa aja Dino paksa. Kalau ke trigger ya, ini kayaknya gak perlu di trigger pun ya. Damage yang dikasih Nino gede banget. Malah gue takut Dragon Tail-nya dia, Petri-nya dia kan. Early soalnya. Yusung early tanpa ada anti regen. Karena Maxia di sini. makanya gue takutnya bukan naganya ke trigger, flicker Kars gue takutnya yang ke trigger. Jadi kebalik ya? Iya, karena tadi lihat darah Kars aja udah setengah kan. Jadi mainnya harus lebih safety. Yep.
Kalau bicara soal rotate, harusnya Alter Ego mereka bakal bisa ini ya. Jalan lebih cepat juga dengan clear lane, Dragon Tail di atas. Phantom Steed. Ya benar, gue setuju banget sama Lim. Untuk Na'Vi mereka harus bermain lebih safety. Sedangkan ini berbanding terbalik dengan Alter Ego. Bermain safety tidak akan menyenangkan. Ya harus tabrak. Apalagi mereka udah unggul banget dari poin kill 5-0. Goldnya 2.500 sekitar. Yap. Dan ini dia ya untuk 5-man move yang sudah dilakukan oleh Alter Ego. Clear Jalan lagi. bareng, clear cepat di tengah, Hunter selesai untuk Nino. Buset, Wah ini oh. sangat kepegang sekali. Nino Hunter duluan ya. Hunter. Wah, itu berarti kalau udah Yuzong main pakai Hunter lo ada pakai Dino. Tsunami Slam dikeluarkan akhirnya tertinggal di depan sana. Cyrus bernyanyi. Dua Swansong berbeda. Membuat para masukan dari tim Na'Vi kali ini dibalikan kembali karena dengan tim Yasuke berhasil mendapatkan turtle. Kan. Gak ada jalan untuk pulang. Dan tangan Arfi berhasil mendapatkan satu point kill. Zaman Force dihindari dengan adanya satu tembok yang besar. Membuat sosok dari CV gak bisa maju menuju ke arah seorang Arfi. Tapi tetap Mid-nya. keuntungan kali ini masih berada di posisi dari tim Na'Vi. Wah, Dengan mid-nya kebongkar. adanya turret didapatkan, turtle didapatkan, dan juga point kill ini cukup banget untuk mereka. Ini nice move Om. Sangat nice sekali. Kita baru bahas tadi, ini Hunter first item. Tiba-tiba langsung diangkat dengan Tsunami Slam. Itu sangat nice move karena tidak ada respon yang sempat untuk dilakukan tadi dari Nino. Gak sempat naga ya. Gak sempet naga tadi. Iya. Dan goldnya kalau kita lihat dari keseluruhannya itu turun loh. Tadi 2.500 sekitar. Sekarang turun jadi ya hampir di bawah 2.000 bahkan. Ya, bisa ini ya, bisa mengimbangi lah. Pelan-pelan sekarang untuk Na'Vi, tapi mereka gak bisa terlalu buru-buru juga kan. Itu adalah satu Oke, dan momen. bahkan di depan sana langsung ada Tsunami Slam dan Alex terlalu kuat. Barriel untuk melakukan sedikit point kill. Sedikit kalau gue Manuver? bisa bilang sosok dari kudanya ini kan mini stun. Iya, dia agak kedorong dikit ya. Iya, mini knockback lah. Oke, Tapi ternyata nggak membuat turretnya itu bisa dapetin dia. buset nih Andoryu juga gak kalah galak. Rotasinya dari Navi mulai terlihat masuk nih Om. Iya. Tapi sudah nggak punya Tsunami Slam ya. Oh, naga. Dino memaksa menuju ke arah Andoryu, tapi target utama mereka Apro. ternyata Apro. Menutup supaya tidak ada yang namanya backup untuk para masukan dari tim Na'Vi 2. Dan Alek udah standby di posisi di mana Andoryu akan menuju. Tapi atasnya tetap dapat berarti ya dari Navi-nya juga. CV-nya masih dapetin space farming juga. Tengah masih aman. Mungkin fight-nya akan ada di lateral objektif. Turtle selanjutnya bisa jadi lokasi yang sempurna. Iya. Oke, dan ini ingat perfect turtle dari tadi siapapun yang megang perfect turtle mereka yang dapetin kemenangan gamenya. Oke ya, ini tapi ini pastikan nih, jangan sampai keangkat lagi nih, gak sempat Black Dragon Form ya buat Nino ya. Meskipun sudah menggunakan untuk wujud naganya tadi juga Justice Ball Run untuk Alek. Tapi Nino lagi kembali menjadi bilang Berarti- utama dan Alek udah menutup jalan para masukan dari tim Sosok. Na'Vi. Kasian banget tertinggal. Di depan sana mereka berhasil mendapatkan perfect turtle untuk Alter Ego. Lihat, satu tutupan damage yang diberikan oleh Alek ini sangat baik membuat sosok dari Andoryu mundur ke arah belakang. Ukir sekalipun mau maju dengan adanya Arfi, terlalu sakit. Rhapsody-nya bernyanyi bersama dengan Swansong di depan sana. Wah, mereka bagi orang loh. Dapetin tengahnya, dapetin orange-nya tanpa pakai retribution. Berarti next-nya mungkin Purple bisa Udah ditabrak. pasti pakai retri. Wah, naga langsung lepas. Purple diambil kembali. Ini dia, naga yang sudah lama tidak kita lihat, hantaman benda tumpul. Membuat tim Alter Ego berhasil mendapat keuntungan 4.600 gold difference dan lagi Lim. Body block yang diberikan Alek, zoning out yang diberikan Alek, ini sangat luar biasa. Ini tiba-tiba 4.000 loh Om. Yap. Lumayan ini ya, cepat sebenarnya buat Alter Ego. Wah, tuh lihat tempo tuh Alek. mereka. Kabar bebek. Dan benar-benar kayak selalu diganggu akhirnya. Dan ini yang kita lihat dari Alter Ego adalah kalau memang mereka lagi pegang early leadingnya, mereka gak pengen creeps di jungle musuh ini juga diambil dengan musuh. Benar-benar ya. Kuasain semua, Mereka benar-benar mau, semua. mereka mau ambil semuanya. Iya. Tapi yang serakah-serakah gini perlu nih Om. Kalau lagi menang. Nah, tapi Seraka juga bisa kepanis kan. Ya, hati-hati juga Harus berarti. hati-hati di sana nih. Jangan sampai Seraka masuk ke tengah terus tiba-tiba ada yang keculik satu. Belum lagi lawannya ini kan Kalea, ada Apro. Bisa sih. Ini dari Navi kondisi ekonominya emang agak goyang. Lihat dari CV biasanya dia paling tajir di timnya gitu kan. Gak bisa. Ini susah banget Nggak farmingnya. Karena match up kali ya. Granger dan First Blood awal tadi emang udah jadi impact yang jelas. Langsung jadi ke snowball untuk Grangernya. Sedangkan Iya. Granger kan kita tahu bukan hero late game, dia hero snowball. Dia late game enak kalau stacknya banyak. Iya, early-nya udah dapat, baru udah pasti. Gak usah main-main late game, main-main mid game juga udah bakal sakit itu, Lim. Oke. Kita sekarang lihat mode defensifnya. Tapi kok defensif kurang oke Om. Navi, Navi memang lumayan sulit sih kalau mau defense ya. hero high ground ya kan? Iya, tapi ya
tenaga mereka adalah ya bagaimana cara untuk bisa pick up dengan Tsunami Slam di luar sih pastinya ya. Makan satu dulu. Benar, mungkin coba untuk trapping satu ya atau coba untuk kontes di Snatch Lord juga masih bisa. Karena siapapun yang diangkat ya selama gak punya Purify itu harusnya bisa sih di burst down dengan cepat. Ya. Soul Saver Retribution juga kan jadi satu poin penting. Dan visionnya kebuka sebetulnya Andoryu. Di skip. Free. Itu dia Alek dengan Hildanya. Bisa dibilang menakutkan, iya. Nyeremin, iya. Tapi yang lebih serem adalah awareness-nya. Yap. Di antara semua, awareness-nya Om. Yap. Dan ini lebih ke RV-nya yang memang sangat sulit untuk bisa digapai di belakang ya. Masih dengan Granger-nya dia loh. Yang memang SB positioning sangat-sangat bagus sekali. Selalu ya dengan Granger kalau untuk RV juga. BOD dong. Selain, menurut gue RV selain positioning bagus, dia tuh deliver damage-nya bagus. Pas Om. Jadi Rhapsody-nya gak ada kebuang sia-sia. Pelurunya masuk semua ya? Iya, Dead Sonata-nya tuh gak ada kebuang sia-sia. Karena itu kan yang berbahaya untuk Granger. Yap. Sesakit apapun loh kalau pelurunya mengsong. Sama aja. Sama aja. Iya, tapi kita bisa lihat memang untuk leading dari RV sendiri ya, goldnya dia. Ini ada yang 3.000 loh. Satu lagi menuju ke BOD. Wah, BOD. Blade of Despair untuk RV. Jadi. Dengan dominasi dia saat ini. Harusnya sih ya paling dia punya stack Skypister 10 ya kalau menurut gue ya. Iya, karena dia pertamanya Hunter kan. Iya, harusnya sih 10 ya. Tapi ini bukan masalah stack Sky Pierce-nya, Ji. Item div-nya aja udah bikin damage dia Sakit. sakit banget. Last hit-nya dia ini bakal lebih besar nih, lihat nanti. Itu dia, Lord mulai masuk dari arah bawah. Oke, menuju ke arah bottom lane. Lord kali ini akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. Tidak akan terlalu terburu-buru karena dengan adanya Holy Defense mereka masih mampu bernafas. Kenapa aku bisa bilang bernafas? Karena belum tentu dengan next wave ini, kalau Alter Ego-nya mau maksa, mereka bisa bertahan. Tapi so far, sampai wave-nya belum ketemu sama Best Turret, mereka masih bernafas. Ini sih, mereka sadar Itu dia. dengan beda gold, mereka Itu tabrak. dia yang sudah saya bilang, mereka belum tentu bisa bertahan. Apakah mereka akan mampu bertahan membuat permasukan dari tim Navi diacak-acak. Zoning out dari Dino. Tidak mampu ditembus oleh permasukan dari tim Navi. Dan mereka harus melepaskan dan ikhlas terhadap Best Turret di bottom lane. Menuju ke arah 10.000 gold difference, BB. Yap, sabar Bebe. Sabar ya. Ya sebuah Black Dragon Form yang memang hanya untuk mengusir tadi sebenarnya kan. Itu lumayan juga untuk bisa menjaga jarak. Yang pada akhirnya ya Alter Ego bisa dengan cepat untuk mendapatkan Battle Best Turret milik dari Navi juga. Sembari jelas menunggu juga untuk next Lord yang akan spawn. Lihat bagaimana setup untuk Alter Ego. Ngisi dia. Jungle-nya selalu diisi penuh. Ini untuk ngebuka satu jungle aja Om, mereka minimal berempat. Yap. Dan Atau juga berlima. lumayan serem untuk Navi adalah yang membuka rumput. Itu gak terlalu tebal kan semuanya. Iya. Kalea bisa dibilang ya semi-semi tipis lah karena dia support kan. Kalau Arut yang buka takutnya gak kepake nanti Vengeance-nya dia. Makanya, ya terpaksa Kalea. Ya. Udah gitu bukan cuma masalah buka Om. Seandainya dibuka dan ada satu nih. Cukup gak? Damage-nya gak cukup kayaknya Om. Cukup gak Iya. damage-nya? Karena ya rata-rata yang ada di depan Alek gitu kan yang memang badan keras. Nah ini nih contohnya. Alek gak jauh. Dan dari Navi juga sadar akan hal tersebut. Gak cukup damage kita, sekalipun cukup. Kita cuma tukar satu Alex sama 4 orang kita. Iya. Dan maka dari itu Lord free untuk Alter Ego 10.000 menuju 11.000 gold thief bahkan. Jauh banget ya untuk gold thief-nya juga. Bahkan tadi aku ngintip itemnya Arvi ada Winter Crown. Oh iya Om, sudah. Dan ini dia GoPay bagi-bagi 10 card gold thief friends. Langsung aja scan. Ayo. HP-nya Langsung. keluarin, ayo. Langsung nih, ini harganya satu doang loh. Satu loh ini, Iya. Rp1 loh. Rp1, lo tau Rp1 kan sih? Iya makanya satu. Tapi ya, balik lagi nih untuk defensif dari Navi. Gua rasa gak ada high ground yang pasti. Tapi kita lihat, mampukah mereka bertahan? Dino sudah terbang menuju ke arah belakang menjadi target utama di mana sosok dari Andoryu berada. Tapi DPS dari turret tidak bisa dibendung dan itu dia Petrify Gaming. Membuat langsung tsunami slam menuju ke arah belakang. DPS terlalu besar dari seorang Arvi. Hilang pecah satu persatu. Alec down. Skypister dari seorang Andoryu menyala kali ini Lim. Mid-nya. Akhirnya aktif. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus memikirkan 2 kali lipat. Dan pada slice yang sangat tepat dari seorang Kars. Membuat Dino harus tenggelam di dalam sana. Wow. Sepertinya mereka terlalu terburu-buru untuk bisa melakukan dive in. Hingga satu turret di tengah pun mereka nggak bisa dapatkan. Itu dia, masih bisa bertahan berarti Navi Om. Iya,
Ternyata mereka nge-skip ya untuk mid base turretnya. Iya. Langsung ada team fight terjadi di area base dari Navi dan itu bisa di defense dan jelas itu adalah kerugian menurut Alter Ego tadi. Oh, sangat rugi, Lin. Iya. Mereka mau ini, tadi kan mau follow Lordnya dari AE-nya. Masalahnya Nino udah kena agro turret, kena beberapa cicilan juga. Pas turun harga setengah. Nah itu dia. Wih, mau diteruskan kan di bagian bawah. Redstone Steed. Mereka mau coba kejar karena Aleng menuju ke arah seorang Andoryu. Bahkan Retribution dikeluarkan dari depan sana. Belum ada yang bisa menutup jalan. Melihat CV jauh di arah top lane. Gak bisa jumpa ke arah bottom lane. Ini titik point killnya gak ketemu. Ada baiknya Navi langsung retreat. Yap. Tapi Alter Ego juga mereka sedang berada di power spike mereka. Ini yang harus hati-hati nih. Ketika kita sudah berada di power spike, terus kita gagal untuk end. Lawan kan belum power spike. Tapi bisa defend. Nanti waktu lawan udah power spike juga sama kondisinya. Lawan bisa jadi lebih unggul. Iya, makanya dia bisa nahan dengan kondisi under, apalagi kalau kondisinya sama kan. Nah itu dia. Itu yang ngeri banget. CV udah mulai jadi loh ini. Udah Iya. menuju ke Divine. Sama Doryu juga tuh. Ada Queen Swing, War Axe. Iya, sekarang mereka cukup mengandalkan gimana Arvid delivernya dengan sangat baik. Dan tadi menurut gua yang agak cukup krusial adalah Nino nggak punya defense banyak karena turret sih. Itu poin pentingnya. Mungkin kalau tadi gak di turret, Nino masih bisa nafas. Tapi Ponsil, Conceal play lagi. Menuju ke arah belakang dan Cyrus menjadi poin utama. Dua tim fight yang berbeda. Ukir. Langsung mencoba untuk kabur menuju ke arah belakang. Tapi lihat Cyrus mencoba untuk menutup jalan para masuk dari tim Navi. Andoryu mencoba untuk mencari jalan pulang. Terlalu sakit damage yang diberikan dan posisi dari Cyrus tidak mau mengeluarkan Swansongnya. Karena dia lihat tadi ketika sandwich terjadi pun, ini mereka nggak butuh tim fight tambahan untuk dapetin ukir. pas banget lagi om momennya pas Lord om. Yep. Dan itu cukup ya sebenarnya untuk membuat Navi tidak akan keluar dari base mereka. Ya, Itu lepas. bakal dilepas saja buat Lordnya. Belum yang besar pastinya, belum yang evolve. Tapi tetap ini Lord yang punya HP yang cukup tebal juga. Apalagi dengan keunggulan yang sudah kita lihat di pegang Alter Ego jauh. Oh, jauh banget. Tapi sempat tadi turun loh, goldnya jangan lupain itu loh om. Cepat 10.000 ya. Sempat hampir 11, sekarang turun ke 8.000. Oke, tunggu detik yang ke-10. Oke, itu dia. Buat Lordnya masih nafas dulu. Lordnya lagi siap-siap, Lim. Prepare. Tapi ini bener-bener perfect objektif ya. Alter Ego dia dapetin semuanya sih. Turtle semua, Lord juga semua. Tapi ya balik lagi di Lord yang sebelumnya aja. Tapi masih bisa defense. Sekarang kondisinya CV udah punya Divine om. Oke, CV punya Divine. Tapi kalau misalnya Alter Ego momentumnya tepat, ini beda, Lim. Menurut gua. Kenapa beda? Karena beda di mana saat Lord tadi dipegang Alter Ego. Nino nggak punya defense power. Udah, itu dong. Nino penentunya soalnya tadi. Oke, tinggal nunggu ya. Sword Conceal bakal dipakai nggak sama Alter Ego nih? Karena dari tadi kita melihat serangan yang dibangun untuk Alter Ego juga itu datang dari Conceal play kan. Conceal nabrak ya kalau mereka memang bisa dapat point kill ya mereka bakal terusin juga. Dan stacknya masih 20 sebenarnya untuk Sky Pierce dari Andoryu. Oke, ini 3 lane push loh dan dibuka oleh Black Dragon Farm kembali. Oke, Nino di depan sana, Petri 5 untuk karena Karsley mau defensif, mencoba untuk bertahan dan bahkan lintas itu dia Zeros membubarkan para pasukan dari tim Navi. Anda dan bahkan Kars sudah bermain di depan sana, tapi damage dari seorang Arvid tidak bisa dibendung. Kehilangan sosok dari Apro menjadi sebuah tanda tanya. Tidak ada badan untuk tim Navi. Apakah ini akan menjadi sebuah bencana? Mereka udah mulai diving ke dalam. Alek memang sekeratul maut. Tapi jangan lupakan di balik Alek masih ada Arvi dan Pamil dipaksa keluar. Menuju ke arah turret. Clear minion dilakukan dengan sangat cepat oleh SCV dan instant kill. Shutdown tapi terjadi dan ini bencana. Belum. Shutdown terjadi membuat para pasukan dari tim Navi. Mereka berhasil menahan sedikit. Tapi tidak bisa terlalu lama. Damage yang terlalu besar dari Arvi berhasil menutup match kali ini. Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangan dengan sangat bersih di game yang ketiga. Itu dia reverse sweep, tes ilmu kah di game yang pertama. Tapi yang pasti Navi mereka bisa dikalahkan dengan skor 2-1. Alter Ego, gameplay agresif yang melekat ke mereka ditunjukkan kembali. Iya itu dia. Hasil yang memang terlihat tidak bagus untuk game pertama. Tapi game kedua, game ketiga Alter Ego bahkan bermainkan super agresif di game yang ketiga dengan pilihan draft mereka. Apa yang mereka bawakan dari sistem tabrak mereka juga. Mereka sanggup untuk mengosongkan jungle milik Navi tadi. Mereka menguasai sepenuhnya untuk objektif. Wow, ini masih
ada tesnya, tes-tes ilmu, tes-tes strategi, tapi game 2, game 3-nya rapi nih Om. Wah, game 2, game 3 ini kan beda Lim. Tes ilmunya di game 1. Kalau game satunya mereka berhasil, mungkin Marcel dilepas terus. Oke. Tapi karena nggak berhasil, ada baiknya Marcelnya kita tutup. Jadi artis saja, udah jadi Marcelino